Masih kita ada di pembahasan sunanil tayammumi, sunanit tayammumi, sunnah-sunnah tayammum. Yang pertama sudah kita bahas, yusannu fihi ma yusannu fil wudu'i, segala kesunahan dalam wudu otomatis menjadi kesunahan dalam tayammum. Apakah itu membaca basmalah, apakah itu mendahulukan wajah bagian atas sebelum yang bawah, apakah itu mendahulukan tangan kanan dari yang kiri, termasuk terus menerus lalu selesainya baca doa sebagaimana doa wudhu. Jadi semua kesunahan dalam tayammum sunnah juga, dan semua kesunahan dalam wudhu sunnah juga dalam tayammum. Mungkin yang dikecualikan, wudhu disunahkan 3 kali, dalam tayammum tidak ada kesunahan 3 kali. Sunnah berikutnya tafriqul asabi'i inda dzarbi 'ala turab. Ketika kita hendak memegang debu untuk tayammum, sunnah jari-jari tangan kita direnggangkan. Sunnah direnggangkan. Wasti'abul wajhi bidarbatin wahidatin. Kadzalikal yadain. Termasuk sunnah untuk mengusap wajah sekali kita sentuh debu, kita usapkan untuk seluruh wajah. Demikian juga untuk kedua tangan, sekali sentuh debu untuk kedua tangan. Sunnah selanjutnya tahfifut turab. Ketika kita sentuh debu yang nempel banyak banget, jangan semuanya langsung diusapkan ke wajah. Sunnah untuk ditipiskan debu itu, disedikitkan. Setidaknya sesudah kita sentuh debu, dikipatin dikit. Cukup yang nempel di lengan, di telapak tangan kita, sisa itu sudah cukup. Enggak harus benar-benar membekas di wajah, enggak. Jangan seperti wanita yang pakai apa itu di wajahnya, maskara apa-apa itulah, saya nggak tahu namanya. Enggak, itu enggak sunnah. Itu sunnahnya debunya setipis mungkin. Untuk menipiskannya binaqdil kaffaini awin nafhi fihima, bisa dengan dikipat-kipatkan atau ditiup. Kesunahan itu di samping kalau debunya terlalu tebal kita usapin wajah juga akan mengganggu kita, enggak indah. Di samping itu juga karena ada contoh dari Nabi. Ada contoh dari Nabi, lima rawahul Bukhariyu, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, min hadis Ammar bin Yasirin, dari hadis yang mengisahkan sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, sahabat Ammar bin Yasir pernah, sebelum beliau tahu lebih jauh tentang tayammum, beliau mengalami junub. Lalu karena nggak ada air, beliau guling-guling di atas tanah, pasir berdebu. Informasi dari apa yang diperbuat oleh sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an itu sampai kepada Rasul. Maka
Ketika Rasul berjumpa dengan beliau, Rasul pun memberikan nasihat, innama yakfika antasna'a hakada. Sebetulnya kamu itu cukup lakukan hal seperti ini. Oleh Rasul dicontohkan, fadoroba bikaffaihi dorbatan alal ardi. Rasul sentuh dengan dua telapak tangan beliau tanah berdebu. Summa nafadohuma, lalu oleh Rasul terus dikipatkan. Riwayat yang lain, summa nafakha fihima, setelah Rasul sentuh, Rasul tiup kedua telapak tangan beliau itu. Sesudah dikipatkan atau ditiup, summa masaha bihima, lalu beliau usap wajah beliau. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi sekedarnya saja debu nempel kita tiup, sisanya walaupun sangat tipis sudah cukup. Itu sunnah justru. Sama halnya dalam berwudu, kita bukan sunnah banyak-banyakin air, bukan. Justru sunnahnya sesedikit mungkin air. Tapi nggak boleh terlalu pelit. Terlalu sedikit airnya ada yang nggak basah, malah nggak sah. Menyedikitkan air sunnah, basahnya anggota wudhu wajib, harus didahulukan. Tayamum menyedikitkan debu itu sunnah. Andaikan kita tayamum debunya tipis banget, kita merasa ngaca, belum ada bekas debunya, kita tambah, itu terlalu mengada-ada, nggak perlu. Untuk tayamum nggak perlu ada perasaan belum semuanya tersentuh, nggak perlu itu. Beda halnya dengan wudhu menggunakan air. Kita ingat wudhu disunahkan sesedikit mungkin air, kita pakai air sedikit banget. Dalam hati kita ada keyakinan ada bagian wudhu yang nggak basah, kita abaikan. Itu bisa bahaya buat kita. Ada kisah ketika Rasul bersama para sahabat dalam perjalanan, mampir di jalan untuk melaksanakan sholat, sahabat berebut untuk wudhu duluan. Rasul perhatikan cara mereka berwudhu. Saking tergesa-gesanya, ada di antara mereka yang Rasul lihat bagian kakinya nggak basah. Langsung Rasul sampaikan nasihat, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah mereka yang wudhu yang ada bagian tumitnya tidak basah. Karena cara wudhunya boleh jadi cuma kaki disodorin ke air yang ngucur, tidak dibantu dengan tangan untuk mengusapkan air ke bagian kaki yang wajib dibasuh. Jadi dalam wudhu kita harus sangat hati-hati, meskipun sunnah menyedikitkan air, kalau kira-kira merasa belum basah, pulang. Sedangkan tayamum nggak perlu ada perasaan bagian wajah ada yang belum kena debu, nggak perlu pakai bantuan kaca segala macam, nggak perlu. Itu kerjaan setan membuat kita was-was. Jadi was-was ada kalanya baik, ada kalanya tidak baik. Was-was yang tidak baik bagian dari tipuan setan. Niat sholat nggak jadi-jadi, sholli udah mantap dipasai-pasain, Allah batal, merasa belum jadi niatnya, diulang lagi. Itu was-was bagian dari kerjaan setan. Termasuk was-was tadi udah wudhu atau belum ya, ini was-was yang baik ya. Was-was bacaan sholat kita udah benar apa belum, itu baik. Tapi tidak semua was-was baik, sebaliknya tidak semua was-was buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Di hadis yang lain,
An Syaqiq qala kuntu jalisan ma'a Abdullah wa Abi Musa al-Ash'ari. Aku waktu itu, kata Syaqiq, sedang duduk-duduk bersama Abdullah dan Abi Musa al-Ash'ari, dua orang sahabat Nabi. Faqala lahu Abu Musa, ketika kami sedang duduk-duduk itu, Abu Musa berkata kepada sahabat Nabi Abdullah, "Lau anna rajulan ajnaba falam yajidil ma'a syahran amma kana yatayammam wa yusalli." Sahabat Abu Musa al-Ash'ari ini sahabat alim juga, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bertanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, andaikan ada seseorang yang junub, andaikan tiap hari junub selama sebulan nggak ada air, apakah dia boleh tayamum sholat selama sebulan itu? Fakaifa tasna'una bihadil ayati fi suratil Maidah falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Bagaimana pula pemahaman ayat yang ada di surah Al-Maidah ayat 6, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Jika kalian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan debu yang suci. Itu konfirmasi dari sahabat Abu Musa kepada sahabat Abdullah. Faqala Abdullah, maka sahabat Abdullah radhiyallahu an berkata, "Lau rukhisa lahum fi hadza la awsaku idza barada 'alaihimul ma'u ayyatayammamus sha'ida." Rupanya sahabat Abu Musa tahu bahwa sahabat Abdullah ini punya pandangan tayamum itu berlakunya terbatas, enggak berlaku terus menerus selama sebulan, enggak. Kata sahabat Abdullah, andaikan kita umat Islam diberi rukhsah, diberi dispensasi untuk boleh tayamum berapapun lamanya, asalkan tidak ada air, maka nanti umat akan mengentengkan. Umat akan menggampangkan masalah ketika air sangat dingin, nggak berani pakai air, lalu mereka tayamum dengan debu. Jadi sahabat Abdullah pada mulanya berpandangan tayamum itu hanya beberapa hari, nggak bisa terus menerus. Qultu Syaqiq ikut nimbrung omongan itu. Wa innama karihtum hadza lihadza. Apakah berarti kalian nggak suka tayamum itu karena alasan ini? Karena alasan takut nanti umat akan menggampangkan masalah. Qala Abdullah menjawab, "Na'am, iya. Aku tidak membolehkan tayamum dalam waktu yang lama, alasannya ini, nanti umat akan menggampangkan masalah. Musim dingin gak berani air, tayamum, bentar-bentar tayamum. Sakit sebetulnya kena air gak ada masalah, dokter pun tidak melarang dia untuk mandi, alasan sakit, tayamum." Ini yang pada mulanya dikhawatirkan oleh sahabat Abdullah. Memang itulah alasan kami tidak membolehkan tayamum terus menerus, kata sahabat Abdullah. Faqala Abu Musa, mendapati itu sahabat yang lain, Abu Musa al-Ash'ari pun berkata, "Alam tasma' qala Ammar li Umar." Tidakkah kamu dengar, tidakkah kamu paham bagaimana percakapan sahabat Ammar kepada sahabat Umar? Sahabat Ammar pernah berkata kepada sahabat Umar, kata sahabat Ammar bin Yasir, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin.
Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus aku, menugaskan aku dalam satu tugas, dalam satu keperluan. Fajtanabtu, dalam perjalanan menjalankan tugas Rasul itu, aku mengalami junub. Falam ajidil ma', saat itu aku tidak mendapatkan air untuk mandi. Sahabat Ammar bin Yasir. Fatamarraqtu fis sa'id, lalu aku gulung-gulung di pasir yang berdebu. Kama tamarraqud dabbatu, sebagaimana gulung-gulungnya hewan, kucing, guling-guling di tanah. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku pulang dari melaksanakan tugas, kata sahabat Ammar, aku cerita kepada Nabi masalah itu. Faqala, saat itu Nabi memberikan nasihat kepadaku. Kata beliau, innama kana yakfika an tasna'a hakada, sebetulnya cukup untukmu lakukan hal seperti ini. Rasul sentuh debu dengan kedua telapak tangan beliau, Rasul tiup, riwayat lain Rasul kipatkan, lalu Rasul usapkan ke wajah. Debu di telapak tangan kiri diusapkan ke tangan kanan, demikian sebaliknya. Ketika sahabat Abu Musa mengisahkan percakapan Ammar bin Yasir dengan Umar bin Khattab, faqala Abdullah, sahabat Abdullah yang punya pandangan pada mulanya tidak membebaskan tayamum dalam waktu yang lama, kata sahabat Abdullah, afalam tara Umaru lam yakna biqauli Ammar, tidakkah engkau tahu saat itu Umar bin Khattab tidak langsung begitu saja menjadikan omongan sahabat Ammar sebagai pedoman. Jadi rupanya sahabat Abdullah tetap kekeh bahwa tayamum itu tidak boleh sembarang tayamum, tidak boleh asal-asalan bentar-bentar tayamum, bentar tayamum, harus benar-benar memenuhi syarat. Kalau toh dia nggak berani pakai air bukan karena kedinginan, tapi karena memang andai kan dia pakai air akan bahaya, dia akan sakit, silahkan tayamum. Tapi kalau hanya alasan kedinginan dia nggak berani mandi, biasanya sehari-hari 3 hari mandi sekali misal, cuaca dingin nggak berani mandi, tayamum, itu belum memenuhi syarat untuk tayamum. Kisah ini hadis riwayat Imam Bukhari 348, Muslim 844, Abu Dawud dan yang lainnya. Ulama-ulama hadis yang nggak terlalu terkenal, mereka sering tidak saya cantumkan namanya. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Jadi tayamum adalah solusi yang diberikan oleh Allah, diuraikan oleh Rasulullah dalam situasi kondisi tertentu. Di antara aturan lain tayamum adalah at-tayammumu ba'da dukhulil waqti. Tayamum itu baru boleh dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat wajib. Ketika kita hendak tayamum untuk sholat wajib, kita setayamum mau sholat duha, boleh lakukan tayamum ketika sudah masuk waktu duhanya. Man tawaffarat fihi asbabut tayammumi laisa lahu ayyatayammama li sholatil faridati illa ba'da dukhuli waqtiha. Ketika syarat-syarat tayamum itu sudah lengkap, sebab-sebab dia boleh tayamum sudah lengkap, dia belum boleh melaksanakan tayamum untuk sholat fardu sebelum sholat fardu itu masuk waktunya. Ini syarat tayamum. Kita mau tayamum sedang sakit kebetulan untuk sholat duhur baru jam 10,
tayamum itu belum boleh. Memang yakin dia bakal tetap sakit sampai duhur nanti. Boleh jadi begitu dekat duhur Allah kasih dia kesembuhan. Secara akal seperti itu. Dalil nakli bahwa tayamum hanya boleh dilakukan setelah masuk waktunya, hadis riwayat Imam Bukhari 328. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli. Siapapun umatku ketika sholat sudah datang waktunya, hendaklah dia kerjakan sholat. Kalau cuma hadis ini yang dirujuk, kita belum paham. Hadis dengan materi yang nyaris sama, tapi redaksi Imam Ahmad di situ lebih jelas lagi. Riwayat Imam Ahmad redaksinya ainama ad-dokatnis sholatu tamassahtu wa sholaitu. Kapan saja datang waktu sholat kepadaku, aku akan menyentuh. Makna menyentuh di sini, aku akan menyentuh, aku akan bertayamum, wa sholaitu, lalu aku kerjakan sholat. Begitu datang waktu sholat kepadaku, maka aku akan langsung tayamum dan aku kerjakan sholat. Hadis ini lebih jelas. Jadi Rasul melakukan tayamum ketika syarat untuk tayamum sudah terpenuhi, ketika sudah masuk waktu sholat. Dua riwayat hadis ini menunjukkan bahwa tayamum itu ketika sholat sudah tiba waktunya. Dan seseorang tidak disebut mendapatkan sholat sebelum masuk waktunya. Itu aturan lain dari tayamum, bahwa tayamum boleh dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Aturan lainnya lagi, at-tayammumu likulli faridatin, bahwa satu tayamum hanya berlaku untuk satu sholat wajib. Meskipun sholat wajib itu berdekatan, maghrib isya dekat, kita tayamum untuk sholat maghrib, nggak lama isya harus tayamum lagi. Atau tayamum untuk sholat yang dikodok, kita musafir jamak qashar, duhur asar, tayamum untuk duhur sekaligus untuk asar, nggak boleh. Satu tayamum untuk satu sholat wajib. Wala yusalli bitayammumi illa fardun wahidan. Tidak boleh seseorang mengerjakan sholat dengan satu tayamum kecuali satu sholat fardu. Ini untuk sholat wajib. Beda dengan itu sholat sunnah. Wa yusalli ma sya'a minas sunani. Sedangkan untuk sholat sunnah, satu tayamum boleh untuk ngerjain berapapun semau dia. Untuk sholat sunnah, satu tayamum untuk berapapun sholat sunnah semau dia. Sedangkan untuk sholat wajib, satu tayamum, satu sholat wajib. Wa kadzalika sholatul janazati, demikian juga sholat jenazah, sama dengan sholat sunnah. Ada 5 jenazah, sholatnya tidak sekaligus, satu-satu. Kita tayamum sekali untuk 5-5-nya boleh. Faida arada ayyusalliya fardun akhara tayammama. Untuk salat fardu, ketika kita mengerjakan fardu yang lain, tayamum lagi. Wa illam yuhdis ba'da tayammumil awal, meskipun kita belum batal. Tayamum yang tadi kita belum kentut, mau sholat wajib yang lain, kita tetap harus tayamum. Wasawa'un kanatis sholatu adaan au qadaan, enggak beda sholatnya sholat adaan ataupun qadaan. Kesimpulan mazhab Syafi'i bahwa satu tayamum hanya untuk satu sholat wajib,
didasarkan pada riwayat Al-Baihaqi dengan sanad sahih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, qala, berkata Ibnu Umar, yatayammamu likulli sholatin wa illam yuhdis. Seseorang itu tayamum untuk tiap-tiap kali dia ngerjain sholat fardu meskipun belum hadas, belum batal. Satu tayamum hanya untuk satu sholat fardu. At-tayammumu badalul ghusli faridotan. Lalu tayamum juga berlaku sebagai pengganti untuk mandi wajib. Ini mutlak. Praktek tayamumnya, tayamum untuk ganti wudu sama dengan untuk ganti mandi. Enggak beda. Yakunu tayammumu badalul ghusli liman kana fi hajatin ilaih. Tayamum itu bisa sebagai pengganti mandi bagi seseorang yang wajib mandi. Kama yakunu badalal wudu, sebagaimana tayamum juga dipergunakan untuk pengganti wudu. Ayatnya Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika ada di antara kalian yang junub, maka bersucilah. Jika ada di antara kalian yang sakit atau di perjalanan atau habis buang air atau habis bersentuhan wanita bukan mahram, mau wudhu mau mandi enggak ada air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Di satu hadis, satu ayat yang sama, tayamum untuk mandi, tayamum untuk wudhu. Ada kisah riwayat Bukhari 341, Muslim 682, an Imran ibni Husain, dari sahabat Imran bin Husain. Kata sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Waktu itu kami sedang safar, bepergian bersama Rasul. Jadi bepergian bersama Rasul, pergi bareng-bareng, itu boleh dianggap sebagai salah satu hal yang kadang dilakukan oleh Rasul bersama para sahabat. Ketika kita pergi ke suatu tempat dengan ulama, dengan ustadz, di situ nanti kita akan dapat pelajaran secara langsung. Bagaimana praktek sholat jamaah qasornya, bagaimana wudhu ketika tempat wudhunya antri banget, ketika airnya terbatas yang wudhu banyak. Kata sahabat Imran bin Husain, kami sedang bepergian bersama Rasul, fasalla bin nas, lalu di tengah jalan kami sholat. Rasul sholat bersama para sahabat. Faidah huwa birajulin mu'tazilin. Ketika Rasul selesai sholat atau akan ngerjain sholat, Rasul mendapati seorang sahabat yang menyendiri, tidak ikut siap-siap ngerjain sholat. Faqala, Rasul tanya sahabat itu, nggak disebutkan namanya siapa, ma mana'aka an tusalliyah, kok kamu nggak siap-siap sholat, kamu nggak mau sholat, kenapa? Qala, sahabat itu menjawab, asobatni jinabatun wala ma'an,
Aku junub wahai Rasul, tapi nggak ada air. Boleh jadi saat itu air sangat terbatas, sahabat banyak pada wudhu, buat mandi junub nggak ada. Atau boleh jadi memang Rasul dan para sahabat waktu itu tayamum. Nah, satu sahabat ini menyendiri, terlihat betul dia tidak siap-siap untuk sholat bareng Rasul. Ditanya Rasul, apa yang mencegahmu, apa yang menghalangi kamu untuk mengerjakan sholat? Dia jawab, aku junub ya Rasul, tidak ada air. Qala, maka Rasul menjelaskan, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Cukup itu debu banyak, gunakan debu. Jadi boleh jadi sahabat ini meyakini bahwa tayamum itu hanya untuk pengganti wudhu, belum tahu kalau ternyata tayamum juga untuk pengganti mandi. Rasul kasih tahu debu tuh banyak, pakai debu tayamum. Jamaah dari Allah yakum ajma'in. Lalu apa yang membatalkan tayamum itu? Sama dengan sunnah-sunnahnya tadi. Segala sunnah-sunnah wudhu otomatis sunnah-sunnah tayamum. Segala sunnah hal yang membatalkan wudhu otomatis membatalkan tayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, wujudul ma'i ba'da faqdihi. Ketika seseorang tayamum karena ketiadaan air, ketika selanjutnya kok ada air, maka tayamumnya batal. Bagi yang tayamum karena ketiadaan air, begitu ada air, tayamumnya batal. Tayamum sebagai pengganti air, debu pengganti air. Ketika yang asli itu air, tayamum debu pengganti. Ketika yang asli ada, penggantinya batal, otomatis. Di satu masjid sudah ada imam rawatib yang ditunjuk, ada imam pengganti. Ketika imam rawatibnya ada, nggak berhalangan, otomatis imam pengganti itu nggak berhak maju. Debu tayamum pengganti air wudhu. Ketika aslinya air ada, maka debu sudah nggak berlaku lagi, batal. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, an Abi Dzarrin radhiyallahu an, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innas sa'idat thayyibah, sesungguhnya debu yang suci adalah tahurul muslim, alat bersucinya muslim. Debu yang suci merupakan alat bersucinya muslim. Wa illam yajidil ma'a asra sinin, meskipun si muslim itu tidak mendapatkan air selama 10 tahun, selama itu boleh pakai debu terus. Fa'idha wajadal ma'a, ketika seorang muslim yang semula tidak mendapatkan air terus kok mendapatkan air, fal yumishu basaratahu, maka dia harus pergunakan air itu. Tayamum karena nggak ada air, begitu ada air gunakan air itu. Untuk wudhu tayamum yang batal, fa inna dzalika khairun, sesungguhnya itulah yang terbaik. Bagaimana kalau kita assalamualaikum warahmatullahi, hujan gede, tadi sholat pakai tayamum, sholatnya perlu diulang atau tidak? Sudah selesai. Kalau diulang lebih baik atau tidak? Lebih baik. Jika mendapatkan air sesudah selesai sholat, faqad sahhat sholatu, sholatnya sah sudah. Walaysa alai qadha'uha, enggak ada kewajiban qadha.
Kalau toh qadha diulang ya lebih baik. Nggak diulang sah sepenuhnya. Jadi qadha itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Qadha dalam hal ini terbilang sunnah yang nggak muakkadah. Qadha wajib yang kita sadar begitu udah salam tadi udah kentut aku belum wudu, wajib diulang. Bagaimana kalau qadha Jumat kebetulan imamnya amburadul bacaannya, bahkan Al-Fatihahnya banyak banget salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim misal. Kita mau berhenti, wong ini sholat Jumat wajib berjamaah, gimana kalau begitu? Yang pasti ketika imam Al-Fatihahnya banyak salah, kita lebih baik dibanding dia, jamaah kita nggak sah. Wajib qadha enggak kalau itu sholat Jumat? Wajib. Kalau salahnya salah yang fatal, itu harus bisa membedakan mana salah yang fatal, mana salah yang hanya dalam hal sunnah saja. Perlu diketahui. Jadi ketika sholat sudah selesai, kita sholat dengan tayamum, selesai begitu salam ada air, sholat kita sah, tidak ada kewajiban qadha. Bagaimana kalau adanya air, kita sedang rakaat kedua, ketiga, atau kita baru Allahu Akbar, hujan gede, gimana itu? Sholatnya terusin atau batalin? Terusin tapi diulang. Pandangan ulama mazhab Syafi'i, jika yang terjadi seperti itu, fa innahu yutimmuha, terusin sholatnya, jangan batalin. Wahya sahihatun, sholat itu pun sah. Tapi walau qata'aha dia tawaddu'a wa yusalli bil wudu kana afdal. Kalau dia hentikan sholatnya untuk dia wudu terus sholat dengan wudu, ini lebih afdal. Bedanya di sini dengan yang tadi. Jadi kalau sholatnya belum selesai, apalagi baru takbiratul ihram, turun dan gede, batalin. Nggak wajib, tapi nggak wajib, cuma lebih afdal. Batalin untuk wudu itu lebih afdal. Nah kalau belum dipakai sholat sama sekali, dengan sendirinya tayamum batal. Termasuk yang membatalkan tayamum, semula kita tayamum karena sakit. Tayamum belum kita pakai sholat kok perasaan kok tiba-tiba sehat banget, yang semula menggigil hilang menggigilnya, coba sentuh air nggak apa-apa, batal saat itu tayamum kita. Jadi orang yang tayamum karena nggak mampu mempergunakan air, baik karena sakit atau yang lainnya, ketika selanjutnya dia sehat, dia mampu mempergunakan air, tayamumnya batal. Yang terakhir yang membatalkan tayamum adalah murtad. Seseorang baru tayamum, selesai tayamum, misal murtad, batal tayamumnya. Murtadnya sebentar terus balik lagi Islam, mau sholat, tayamum lagi harus. Wallahu a'lam bishawab.